nggak sih teman-teman merasakan sesuatu yang menakutkan atau bahkan melihat sesuatu yang bisa jadi membuat teman-teman jijik? That's because of disgusting atau karena sesuatu yang menjijikkan banget. That can be called by phobia. Wow, kali ini kita akan membahas tentang namanya phobia. So, tahu nggak sih ini adalah list phobia di mana it's look like strange, terlihat aneh, but it's happening. Tapi itu benar-benar terjadi gitu. So, let's check to the list. But before going to the list, so guys, don't forget, semoga teman-teman nggak bosen sih ya dengan what my voice is, dengan suara-suara saya. So please everyone, don't forget to subscribe, like, moreover comments, and don't forget also for turn on the notification. Jangan lupa untuk di-on-kan notification-nya supaya tahu video-video selanjutnya. So let's get to the list. List yang pertama, kalau kita bahas tentang warna, of course, warna itu adalah sesuatu yang berwarna buat hidup kita. It's look like colorful, but in the fact, tapi pada kenyataannya ada loh yang namanya phobia dengan warna. Dan ini apalagi special to yellow, berwarna kuning. Tapi ada seseorang di mana mereka takut atau phobia melihat sesuatu yang berwarna kuning. It can be afraid of banana, mungkin ada yang takut dengan warna pisang karena kuning, atau takut dengan pineapple yang warnanya agak ke oren-orenan, atau mungkin takut dengan baju yang stylenya mustard dan sebagainya. That is almost yellow and it's called by xanthophobia, yang dinamai dengan xanthophobia. Nah, xanthophobia di sini di mana seseorang takut akan warna kuning. Mungkin pada masa kecilnya atau ketika mereka dewasa, they feel something different with yellow. Jadi mungkin ada panik atau trauma dengan sesuatu hal yang berwarna kuning. So guys, what about you? Do you like yellow or you are the phobia persons of yellow? So you guys are xanthophobia. Well guys, we are going to talk about pillow phobia. Yeah, as we know, when we talking about love, membahas tentang cinta itu adalah sesuatu yang indah, something that look like interesting, sesuatu yang menarik bagi kita. Moreover, when our love is accepted, ketika cinta kita diterima gitu. But it has someone that is phobia with those kinds of love. Ada loh yang phobia tentang perasaan atau tentang cinta, mungkin di masa kelamnya memiliki masa-masa trauma ketika masa kecil dengan orang tuanya yang suka berantem, atau mungkin dengan dirinya yang sering melihat atau diacuhkan oleh perasaan, or whatever it can be happen from love. Apapun bisa terjadi dari cinta dan membuat dia akhirnya takut, mungkin untuk takut berjatuh cinta, atau mungkin malah lebih excited atau lebih gemetar dan sebagainya ketika bertemu orang yang dia sukai. Bisa jadi atau malah kabur karena dia suka dengan seseorang. Mungkin kaburnya bukan karena apa-apa sih, mungkin karena belum pernah mencoba menerimanya atau belum pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, tapi sudah takut untuk ditolak. So that's called by pillow phobia. So guys, are you doing of these kinds? Your love is only into one hand. Cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Semoga aja kita tidak ya guys. Okay. Membahas tentang cinta, rasanya biasanya kita pengen banget untuk cuddling, atau mungkin kita pengen untuk saling dekat, atau bahkan hanya bersentuhan tangan saja udah it's look like something that really amazing,
sesuatu yang bikin kita deg-degan, bahkan kita ngelihat saja deg-degan gitu ya. Tapi ada loh ternyata seseorang that afraid of touching. Jadi ada yang takut untuk disentuh. Nah, bagi teman-teman, ngerasa nggak sih pernah mau ada sesuatu yang datang ke kita, orang aneh aja kita udah it's look like we are afraid to that. Kita takut dengan hal itu gitu. So it's called by HP phobia. Nah, HP phobia di mana kita takut untuk disentuh oleh seseorang. So you guys, kalau teman-teman takut dan merasa gimana ya, geli atau bagaimana, so please comment in the under. Coba di komen, teman-teman kira-kira takut yang mana dari 3 list tadi. But check it out for next list. Wow, ini hal yang paling aku pun juga ngeri sih. Have you ever seen something small, a circle with a small thing, lot? Sesuatu yang kecil, bintik-bintik dan banyak, ngeri. Apalagi kalau di tubuh kita, terus kita ngelihat apa kayak lubang-lubang kecil-kecil. Wow, you know guys, that is part of trypophobia. Nah, trypophobia di mana kita takut dengan sesuatu hal yang mungkin kecil-kecil. Nah, kalau menurutku sih ya, orang-orang kayak gini takut dengan sesuatu hal is look like, apalagi kalau kerjanya di laboratorium. Ngeri banget ya, kita lihat virus-virus kecil-kecil, bundar-bundar. God, that's called by trypophobia. Mungkin dulunya pernah jatuh atau merasa apa ya? You guys know why people can be trypophobia? Kira-kira karena apa ya? Kok bisa seseorang tuh takut dengan sesuatu hal? For me, kalau aku sih takutnya sama sesuatu kecil-kecil yang ada di tubuh kita. So I'm really afraid of scarf. Jadi kayak bintik-bintik kecil di tubuh itu ngeri sih. Wow. Next, pocrespophobia atau bisa juga dinamai dengan obesophobia, obesitas. Biasanya kita takut dengan untuk sesuatu hal di mana kita gemuk. Nah, it's not a body shaming, bukan body shaming ya teman-teman. Tapi gimana seseorang itu takut untuk gemuk? Sebenarnya nggak masalah kalau kita punya tubuh yang sedikit dari idealnya. That's gonna be, yang penting sih sehat kalau menurut saya ya. That's gonna be okay to be fat. Alright, so called by obesophobia. Nomophobia. Nah, nomophobia di sini adalah no mobile phone phobia, di mana orang tidak bisa hidup tanpa HP-nya, atau di mana seseorang everything they do it use mobile phone. Kira-kira dari teman-teman berapa lama sih you touch your mobile phones? Berapa you hold your mobile phone? Berapa lama teman-teman menyentuh HP teman-teman, bahkan menggenggam HP? Even when we want to sleep, terkadang kita mau tidur, kita di jalanan, we always use our mobile phone. Is it right? Apakah itu benar? So please comment the under below. Coba deh komen berapa jam teman-teman mainin HP. Kira-kira kita bagian dari nomophobia nggak ya? Alright. Wow, talking about all the phobia, membahas tentang semua phobia yang ada tadi. Actually we know that it is part of what we afraid of. Kita takut dengan sesuatu hal. Tapi mungkin we cannot erase it. Kita tidak bisa menghapusnya, but we can control it. Tapi kita mungkin bisa belajar untuk mengontrol, di mana we know we always face these kinds of phobia. Kita selalu menemukan hal-hal itu loh. Warna kuning pasti akan selalu dimanapun. HP itu pasti selalu, we need it, kita butuh itu. Dan hal-hal kecil bahkan kita tidak sengaja, we face that, we find it. Kita menemukan itu, kita melihat gitu. So maybe it can be decrease our phobia. Tapi mungkin dengan cara itu kita bisa mengurangi phobia kita dengan selalu untuk berusaha control our emotion, control ourselves, that is it okay for us. Tapi mungkin untuk lebih baiknya teman-teman bisa cek to psychologist or even into a doctor what need to do with this phobia. So while keep survive for yourself, tetap bertahan ya dengan fobianya, so you can share with us. Ada nggak sih teman-teman yang merasa phobia? So please write it down in the under below. So well, thank you everyone, bye bye and see ya, tata.